Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang cukup dingin ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ringannya langkah kaki kita datang ke majelis ilmu, terutama di cuaca yang cukup dingin ini ya. Kita termasuk orang-orang yang diberikan pertolongan, kita termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan seorang hamba itu menjadi orang yang baik, maka ia akan dipahamkan tentang agama. Jadi, kitalah termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan umur kita sampai nanti di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita nanti ketika umur kita sampai pada bulan Ramadan, Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan tersebut. Karena berhubung tinggal menghitung hari ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sekarang masih suasana Isra Mi'raj, di mana kita selalu mendengar dari kemarin-kemarin, dari pekan-pekan kemarin, kita banyak mendengar di masjid-masjid bahwa guru-guru kita, ustadz-ustadz kita menjelaskan tentang bagaimana perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan sudah kita ketahui bahwa karena ini setiap tahun dijelaskan oleh guru-guru kita, dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita bagaimana perjalanan Rasulullah, yang alhamdulillah semua kita sudah ketahui, yang intinya adalah itu tentang sholat. Akan tetapi insya Allah saya akan membahas bagaimana tata cara atau praktek yang sesuai dengan sifat sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jarang dipraktekkan oleh sebagian penceramah atau sebagian pendakwah. Maka kali ini izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana praktek, bagaimana tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi khazanah keilmuan kita tentang sholat, yang ternyata sholat tidak hanya satu cara saja. Akan tetapi banyak hadis yang sahih yang ternyata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tidak hanya seperti yang kita praktekkan dan kita lihat yang biasanya, akan tetapi beragam yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Ini menunjukkan bahwa ternyata sholat itu tidak hanya satu ya cara Rasulullah sholat mempraktekkan kepada para sahabat. Terkadang Rasulullah begini, terkadang Rasulullah beda lagi cara beliau sholatnya, artinya gerakannya, pun juga bacaannya.
supaya ini yang menjadikan kita sebagai orang yang mengetahui bahwa kita ketika mengaji tidak hanya mengetahui satu ilmu saja. Itu pentingnya, alhamdulillah kita hadir di sini supaya kita mengetahui bagaimana praktek atau sifat sholat Rasulullah SAW. Kalau waktu sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat, insya Allah kita sudah ketahui semua. Akan tetapi sekarang saya akan mulai dari tata cara takbiratul ihram. Nanti para jamaah boleh langsung bertanya, tidak apa-apa ya. Sekalian saya jelaskan. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan sembari ya kita mendengarkan penjelasan tersebut. Yang pertama tata cara takbiratul ihram ya. Yang pertama ini bersamaan dengan takbir ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Takbir, ucapan takbir dengan gerakannya itu sama. Contohnya Allahu Akbar, sama ketika kita bersedekap dengan ucapan terakhir itu Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum takbir. Jadi ketika nanti Bapak Ibu melihat orang yang sholat, dia baca dulu takbirnya Allahu Akbar, baru dia gerakan takbirnya kemudian sedekap. Yang ketiga, terkadang orang itu melakukan setelah takbir. Setelah takbir ya. Dia takbir dulu. Kemudian Allahu Akbar. Jadi tiga-tiganya benar, hadisnya juga tiga-tiganya sahih. Jadi kita tidak perlu lagi nanti ketika orang, apalagi kalau di luar negeri kita lihat ya, dia takbir dulu Allahu Akbar. Jadi tiga-tiganya benar ya. Yang pertama bersamaan Allahu Akbar. Yang kedua sebelum takbir. Yang ketiga sesudah takbir. Insya Allah nanti kita akan praktekkan. Adapun tata cara mengangkat tangan itu ada 3. Umumnya kita melihat orang itu mengangkat tangan sejajar dengan daun telinga. Sejajar dengan daun telinga. Contohnya, apa sih ini namanya teh? Cepil ya, cepil. Sejajar dengan cepil. Allahu Akbar. Tapi tidak perlu diukur ya, ini pas atau belum ya, tidak perlu. Dikira-kira saja. Ya seperti ini Allahu Akbar. Dan kita dianjurkan agar telapak tangan kita ini menghadap kiblat, dianjurkan. Ini yang pertama ya Allahu Akbar. Dan sejajar dengan telinga yang di atas ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, sejajar dengan pundak. Sejajar dengan pundak. Jadi posisi tangan kita itu ada 3. Yang pertama, sejajar dengan daun telinga yang bawah. Kemudian telinga yang di atas, kemudian sejajar dengan pundak. Boleh pakai tiga-tiganya, tapi jangan digabungkan sekaligus. Contoh yang salah, makanya kita pernah sering dengar ya, jangan digabungkan semua praktek-praktek ibadah itu tidak boleh. Apalagi menggabungkan semua mazhab katanya. Padahal yang dimaksudkan di sana adalah ketika ibu takbir, ketika bapak takbir, tidak boleh seperti ini. Allahu Akbar. Tiganya langsung digabungin. Itu yang tidak boleh. Kalau misalkan kita nyamannya di posisi tangan kita itu dicepil, silahkan ya di sini saja. Kalau misalkan kita nyamannya di pundak, sejajar dengan pundak. Sekali lagi tidak perlu diukur, harus pas begitu kita lihat kiri kanan. Allahu Akbar, tidak. Kita kira-kira saja ya, Allahu Akbar. Kemudian bagaimana dengan meletakkan tangan kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, tangan beliau ini ya pertama posisi sedekap lah istilah kita ya. Nah tangan beliau, tangan kiri ini, telapak tangan kiri ya,
tangan kanan berada di atas tangan kiri. Saya contohkan ya, punten. Ini posisi yang pertama. Tangan beliau ya yang seperti ini, yang pertama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, antara pergelangan tangan ini. Ini yang kedua, digenggam seperti ini. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, agak depan sedikit. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat ini sebenarnya yang tidak ada prakteknya dari Rasulullah. Terutama kalau subuh ya. Saya juga sering melihat kalau subuh ada orang yang sedekapnya seperti ini. Nah, seperti ini sedekapnya. Nah, ini tidak ada prakteknya dari Rasulullah. Padahal yang sesuai dengan hadis itu adalah yang pertama boleh seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua seperti ini. Boleh seperti ini juga. Seperti ini boleh. Yang ketiga di sini posisinya. Itu yang ketiga. Nah, adapun posisi sedekap kita, Bapak Ibu, pertama di dada. Pertama. Nah, ambillah kita misalkan nyamannya seperti ini. Ya, ini yang pertama. Yang kedua di atas pusar. Nah, kedua di atas pusar. Yang ketiga di bawah pusar. Itu semuanya benar. Ada juga terutama Imam Malik ya, atau di Maroko di sana, mereka sama sekali tidak sedekap. Makanya ketika ada imam nanti kalau ibu keluar negeri misalnya, Allahu Akbar, biasa aja seperti ini. Nah, ini saya sampaikan supaya kita tahu, oh ternyata prakteknya tidak hanya satu. Yang penting semua dalil-dalilnya adalah benar. Jadi ibu kalau misalkan mau pakai di sini silahkan. Yang di dada silahkan. Yang di bawah pusar silahkan. Itu ya tentang posisi sedekap kita. Nah, mudah-mudahan ini dapat difahami ya. Kemudian ketika kita sudah takbir, sudah sedekap, mata kita, ya, kita dianjurkan untuk melihat tempat sujud kita. Walaupun Imam Malik mengatakan, ya Imam Malik sendiri beliau mengatakan pandangan kita itu ke depan, pandangan ke depan. Tapi jumhur mengatakan bahwa pandangan mata kita kalau sudah takbir itu menghadap tempat sujud kita. Ya, menghadap tempat sujud. Yang tidak boleh itu kita menghadap ke atas. Misalkan takbirnya Allahu Akbar, iya Bapak Ibu saya bilang ulang. Itu yang tidak boleh. Ke depan boleh, tempat sujud itu pendapat yang paling kuat. Kalau misalkan nanti ada yang menghadapnya ke depan, itu tidak apa-apa. Mungkin mengikuti pendapat Imam Malik. Tapi pendapat jumhur, lihat ke tempat sujud kita, Bapak Ibu ya. Dan kita ini sebenarnya dilarang untuk melihat ke langit. Apalagi melihat ke kiri atau melihat ke kanan. Sudah jelas itunya, bisa jadi itu akan membatalkan sholat kita. Kemudian setelah takbir, posisi sedekap kita sudah benar, maka dilanjut dengan istiftah atau iftitah. Umumnya yang sebagian saudara kita ada yang membaca setelah takbir itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sebenarnya hadisnya sampai di sana Bapak Ibu. Adapun bacaan iftitah yang kedua yang biasanya kita baca ya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Maka oleh karena itu harusnya kita ini melestarikan sunnah. Jangan membatasi diri dengan sunnah, akan tetapi kita lestarikan. Kalau kita batasi diri kita dengan sunnah, maka lama-kelamaan sunnah itu akan hilang Bapak Ibu. Ada misalkan orang yang mengatakan, ya sudahlah, jangan Allah maba'id baini, kabirong saja.
maka nanti Allahumma ba'id baini akan hilang nantinya. Anak-anak kita nanti, anak-anak muda, generasi muda kita tidak akan tahu. Dia hanya taunya kabira walhamdulillah katsira. Atau Allahumma ba'id baini saja. Yang lain mah nggak usah, misal. Maka nanti iftitah yang lain itu akan asing di telinga anak-anak generasi kita di masa depan. Oleh karenanya, sesekali nanti misalkan di sholat zuhur kita baca kabiro. Nanti sholat asar kita baca Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Gitu ya Pak Ibu ya. Ada juga bacaan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu bacaannya. Mungkin yang biasa kita dengar itu adalah kabiran walhamdulillah katsiran dan seterusnya, atau Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Ada juga bacaan yang lain Bapak Ibu, ini jumlahnya kurang lebih 12. Berapa yang kita hafal? Paling minimal yang kita hafal itu 2 ya. Itu pun yang 2 itu 1,5 yang kita baca. Yang kita benar-benar hafal mah adalah Allahumma ba'id baini. Kemudian kita baca iftitah, sudah selesai kita baca ta'awuz. Kemudian baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah ini ada yang pakai basmalah, ada yang tidak pakai basmalah. Dua-duanya benar sesuai dengan hadis yang sahih. Jadi nanti kalau misalkan ada yang takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia langsung baca Al-Fatihah, tidak baca basmalah. Hadisnya sahih benar. Ada 27 hadis Bapak Ibu, semuanya benar. Ada yang membaca Allahu Akbar, kecil suara basmalahnya. Bismillah. Langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu benar juga. Ada Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baca Al-Fatihah. Supaya kita tidak asing ya. Apalagi yang fatal itu menyalahkan. Itu jangan ya. Kita sudah baca Al-Fatihah, kemudian posisi ruku, baca doa ruku, kemudian i'tidal. Ketika berjamaah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Terkadang yang kurang tepatnya adalah makmum ikut membaca Sami'allahu liman hamidah. Padahal dalam sebuah hadisnya mah cukup makmum membaca Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini kalau imam ya Bapak Ibu ya, imam Sami'allahu liman hamidah. Terkadang kita mendengar makmum ikut baca Sami'allahu liman hamidah. Padahal tepatnya adalah ketika imam membaca Sami'allahu liman hamidah, makmum membaca Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu ya. Kemudian posisi sujud, kemudian kita duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud itu bacaannya beragam Bapak Ibu ya. Ada yang baca Rabbighfirli warhamni warfa'ni wahdini. Nah, ada yang baca Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ada lagi bacaan yang lain ya, ada beberapa bacaan. Kemudian posisi duduk antara 2 sujud kita itu ada 2 Bapak Ibu ya, punten saya praktekkan. Pertama seperti ini, biasa. Sunnahnya ya, tidak seperti ini. Sunnahnya itu, jari-jari kita ini semua seperti ini posisinya. Ini yang pertama, duduk antara 2 sujud itu. Seperti ini ya. Adapun yang kedua, posisi duduknya itu seperti ini. Tumitnya ini, pantat ini kedua tumit. Ini, boleh seperti ini. Ya, ketika bangun dari sujud, kemudian posisinya seperti ini boleh. Nah,
posisi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ada yang mengatakan, bukannya Pak Ustadz posisi seperti ini duduknya setan. Ada yang mengatakan demikian. Bukan. Duduknya setan itu seperti ini. Ini duduknya setan. Jangan duduk seperti ini. Inilah posisi duduk setan. Nah, ini dibuka semua. Sakit juga ya. Nah, seperti ini ya, Bapak. Ini duduknya setan. Nah, sedangkan posisi yang tadi yang saya contohkan, itu adalah posisi yang sunnahnya. Ada dua ya. Pertama seperti ini. Nah, adapun kalau misalkan duduk tahiyat akhir itu pertama, umumnya yang kita lihat seperti ini ya. Seperti ini yang pertama, Bapak Ibu. Ya, ini harus nekuk ya, dianya menekuk. Begini posisinya ya. Bentar. Ini yang pertama. Posisi yang kedua seperti ini, posisi yang kedua. Bapak Ibu pernah lihat seperti ini? Tidak ada orang sholat seperti ini. Posisinya seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini ya posisi yang kedua. Seperti ini. Ini yang kedua. Ini cocok buat orang yang berat badannya di atas rata-rata. Kalau orang berat badannya di atas rata-rata, pasti dia itu duduknya seperti ini. Susah kalau dia duduknya seperti ini mah tegak ya, susah. Nah, duduknya seperti ini dia. Bukan duduk bermalas-malasan, bukan. Tergantung kondisi berat badan barangkali ya, atau gemuknya misalkannya betisnya sudah sekian kilo, misalnya pahanya sekian kilo sehingga tidak memungkinkan dia duduk seperti ini. Nah, yang ketiga, posisi duduknya dilipat seperti ini. Seperti ini ya, Pak Ibu boleh. Nah, ini posisi duduk ya, duduk akhir. Nah, yang ketiga seperti ini posisi. Nah, ya. Seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini dapat dipahami tentang posisi. Adapun posisi ruku, mungkin kita satu volunteer kali ya. Yuk, come up. Nah, satu orang ya ke depan. Kalau contoh ya, contoh ruku. Tadi kita lupa ya, harusnya berurutan. Nah, coba bagaimana posisi rukunya. Anggap aja ini kiblat ya supaya kita paham. Silahkan ruku. Nah, sip, seperti inilah rukunya. Akan tetapi tangan kita ini menggenggam lutut seperti ini dia, Bapak Ibu. Kemudian tangan sedikit seperti apa namanya ini panah teh, busur ya, busur panah. Nah, seperti ini. Tidak lurus seperti ini, apalagi merapatkan. Itu tidak ya. Nah, yang benar coba yang benar. Nah, digenggam dengan kuat ini teh, ya. Nah, seperti inilah rukunya. Ini yang benar ya. Nah, kemudian kalau sujud para ulama menganjurkan kita untuk merapatkan tangan. Dirapatkan tangan kita ya. Nah, inilah alhamdulillah posisi yang benar kalau sujud. Kudu rata. Tapi tidak harus kata saya tadi juga, diukur-ukur itu jangan. Harus benar ini pas apa belum ya, bukan seperti itu. Kalau misalkan standarnya kita seperti ini, kemudian ditekukkan sedikit, pasti dia akan rata. Nah, sampai-sampai ketika kita menyimpan air, kata para ulama juga, air itu tidak akan jatuh. Maka posisinya seperti ini ya. Thank you very much. Hatur nuhun. Nah, itulah dia Bapak Ibu yang terkadang ya sebagian dari kita terkadang ya, menganggap bahwa sholat seseorang yang beda di antara kita, yang biasanya kita lihat dan yang biasanya kita praktekkan, terkadang kita menganggap bahwa sholat orang tersebut aneh atau sholat orang tersebut, nah ya mah sholatnya tekil misal. Padahal itu tidak salah. Kitanya saja yang kurang baca. Oleh karena itu ya, di sisa-sisa umur ini harusnya kita ini memperbanyak belajar ilmu agama, bukan memperbanyak ilmu dunia-dunia terus. Makanya ya para hadirin, beberapa sifat ini yang Allah
sangat benci kepada orang-orang yang pertama ya, yang suka teriak-teriak, Allah itu tidak suka. Yang kedua, yang malamnya itu seperti bangkai. Ini Allah sangat benci kepada sifat orang seperti ini. Yang ketiga, ini yang mungkin tidak sedikit di antara kita ya, Allah sangat benci kepada sifat ini. Dia ini luar biasa jagonya tentang dunia. Ilmu dunia itu dia hebatnya luar biasa. Tetapi ilmu agama, ilmu akhirat, dia sangat-sangat minim sekali, bahkan tidak tahu. Maka orang seperti ini yang sangat dibenci oleh Allah. Oleh karenanya ya, di sisa umur kita ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk belajar ilmu agama. Adapun, nah kekeliruan juga ya Bapak Ibu, ketika ada seorang makmum yang mendapati imam, baik itu imamnya sedang ruku ataupun sujud ya, apalagi kalau imamnya ini sujud ya, lebih-lebih imam sujud, terkadang kita melihat makmum ini ya, yang terlambat lah istilah kita, dia menunggu imam sampai bangkit lagi. Ini yang keliru. Harusnya kita ikuti panduan dari Rasulullah. Ketika kita mau berangkat sholat, jalannya itu pelan-pelan, santai saja. Kemudian ketika kita sudah masuk masjid, bagaimanapun kondisi imam pada saat itu, ikutilah posisi imam. Kalau imam kita dapati sedang sujud, maka ibu bapak ikut sujud. Jangan menunggu imam bangkit dari sujud, supaya kita mendapatkan pahala berjamaahnya. Walaupun kita tidak termasuk satu rakaat. Tidak Bapak Ibu ya. Yang kita masuk satu rakaat itu ketika imam belum bangkit dari sujud. Tapi kalau imam sudah bangkit, ruku Bapak Ibu punten. Kalau imam sudah bangkit dari ruku, maka kita tidak termasuk satu rakaat. Akan tetapi kita dapat pahala berjamaahnya. Jadi nanti jangan sampai kita menunggu imam dulu bangkit dari sujud. Kalau kita mendapati imam duduk antara dua sujud, kita langsung duduk antara dua sujud. Tidak perlu baca Al-Fatihah, tidak perlu ruku, tidak perlu i'tidal, langsung saja ikuti imam, Allahu Akbar, langsung duduk antara dua sujud. Kita mendapati imam duduk tahiyat akhir, langsung kita duduk tahiyat akhir. Ada kan kadang anak-anak kecil kita lihat dia ketika imam sudah tahiyat akhir, dia takbir, dia ruku, i'tidal, sujud, kemudian ikuti imam. Itu yang salah ya. Sekali lagi, bagaimanapun kondisi imam yang kita dapati, maka kita ikuti gerakan imam tersebut ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kemudian bagaimana tentang kemarinnya saya dapati banyak pertanyaan ketika ngisi kajian di bawah. Terutama tentang niat. Kemarin saya banyak ditanya tentang niat. Sebab ada di antara kita yang terkena penyakit was-was. Bapak Ibu pernah lihat orang seperti ini? Allahu Akbar, nggak jadi.